Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gino Rijaya dari kelompok 6B. Di sini saya akan menyampaikan laporan akhir modul 1 tentang penelitian pasar bersama anggota saya yaitu Ernengsi, Fandi Fitriani F. Yumbu, dan Alang Hendrawan. Di sini kami akan menjelaskan penelitian pasar kami tentang produk yang kami buat yaitu tas punggung. Langkah-langkah penyusunan House of Quality. Menyusun daftar customer recruitment. Customer melakukan interview, survei maupun pembuatan angket dari kuesioner untuk mengetahui harapan dan keinginan pelanggan. Mengidentifikasi teknika respon. Mengembangkan hubungan antara need customer dan teknika respon dan divisualisasikan dalam bentuk simbol seperti 4 simbol pada gambar tersebut. Menentukan important dari produk or product dengan kompetitor produk. Menentukan skala target value, information rate, weight, in percentage weight, menentukan bobot dari setiap simbol korelasi need customer dan teknika respon, menentukan priority dari need customer, menentukan target value dengan perbandingan kompetitor. Adapun tujuan penelitian ini adalah mahasiswa mempunyai pengetahuan dan kemampuan dasar dalam melakukan penelitian dasar, mahasiswa mempunyai pengetahuan dan kemampuan dasar untuk membuat HOQ, menganalisis produk sesuai dengan HOQ. Alat dan bahan praktikum yang pertama produk lain, laptop, kemudian program Microsoft Excel, gambar kuesioner, alat tulis. Prosedur praktikum 1. Berikan foto produk dan gambar teknik kepada peserta praktikum. Tetapkan ukuran sampel responden. Berikan lembar kuesioner kepada setiap peserta praktikum. Peserta praktikum diminta untuk mengisi kuesioner, tentukan kebutuhan need customer, identifikasi teknika respon, identifikasi brand marketing, kumpulkan jawaban dari setiap praktikum. Prosedur pengolahan data yaitu rangkuman identitas responden, bola HOQ sesuai dengan hasil kuesioner ditambah dengan need customer dan teknika respon. Langkah-langkah penentuan HOQ adalah menyusun daftar customer recruitment atau need customer, mengidentifikasi teknika respon sesuai dengan need customer, menghubungkan hubungan antara need customer dan teknika respon, menentukan important dari produk or produk dengan kompetitif produk, menentukan skala target value, important rate, weight, and weight percent, menentukan bobot dari setiap simbol, korelasi dari need customer dan tingkat respon, menentukan priority dari need customer, menentukan target value dengan perbandingan kompetitor, serta menganalisis. Kemudian deskripsi produk kami yaitu tas punggung. Tas ini didesain dengan fungsi sebagai protektif gear untuk praktisi parkour dengan 13 fitur terpilih yang disesuaikan dengan kebutuhan dari customer, yang diaplikasikan pada tas dengan membandingkan dengan produk merek lain, seperti volume di tas yang tidak terlalu besar yang dapat menampung barang bawaan penting, yaitu berdimensi maksimal 28 x 43 x 12 cm. Menempel mengikuti bentuk tubuh, pemberian cover anti air pada tas, hard cover di bagian luar dari bahan polivinil, karbon untuk proteksi benturan luar, bentuk tas yang flawless curves, motif basic pada sandaran punggung untuk meredam benturan, pemberian lampu LED bertenaga baterai untuk penerangan. Kemudian di bawah ini adalah need customer, contoh need customer yang kita kasih ke pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ernengsi dengan NIM 2019-012-050, kelas B Teknik Industri. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara matriks need customer dengan technical respon dan korelasi antara technical respon. Di sini terdapat 11 variabel need customer dan 7 technical respon. Untuk hubungannya terdapat 3 simbol, yaitu yang pertama, 2 lingkaran itu diartikan dengan sangat kuat hubungannya, dan 1 lingkaran itu hubungannya sedang, dan gambar segitiga itu mungkin ada hubungannya, dan kosong itu berarti tidak ada hubungannya. Untuk variabel pertama yaitu bentuk yang ramping, di sini sangat kuat hubungannya dengan pengaturan bentuk dan ukuran tas, yaitu bentuk yang ramping hubungannya sedang dengan pemberian cover, perlindungan di bagian luar tas. Bentuk yang ramping, hubungannya sedang dengan penyesuaian bagian tas pada tubuh. Bentuk yang ramping, tidak ada hubungannya dengan aplikasi lampu LED pada tas. Ini dilakukan seterusnya sampai
variabel ke-11, yaitu ringan seperti gambar di atas. Selanjutnya untuk hubungan korelasi antara technical respon, terdapat dua simbol. Yang pertama itu centang 2 itu diartikan kuat, dan centang 1 itu sedang, dan kosong itu berarti tidak ada hubungannya. Yang pertama, technical respon pengaturan bentuk dan ukuran tas itu hubungannya kuat dengan pemberian koper perlindungan di bagian luar tas. Pengaturan bentuk dan ukuran tas hubungannya kuat dengan penyesuaian bagian tas pada tubuh. Pengaturan bentuk dan ukuran tas itu tidak ada hubungannya dengan aplikasi lampu LED pada tas. Ini dilakukan seterusnya sampai 7 technical respon, seperti gambar di atas. Selanjutnya terdapat tabel importance yang mana terdapat 5, 4, 3 itu tergantung dari seberapa penting need customer. Jika angkanya semakin tinggi yaitu 5, maka semakin penting. Dan untuk tabel di sampingnya, sini ada warna kuning yang artinya untuk our produk dan warna hitam untuk kompetitor. Dan sama juga apabila angkanya makin besar maka makin bagus. Selanjutnya ada kolom target value yang mana target yang kita inginkan. Di sini ada angka 5 dan 4. Contohnya bentuk yang ramping itu target value-nya itu 5. Selanjutnya kolom improvement rate yang mana angkanya diperoleh dari target value dibagi our product, yaitu untuk variabel pertama itu 5 dibagi 4, dimana letak our product itu di angka 4. Selanjutnya untuk weight itu diperoleh dari improvement rate dikali importance. Contohnya untuk variabel pertama itu bentuk yang ramping, improvement rate-nya itu 1,25 dikali importance-nya 5. Maka diperoleh nilai 6,3. Selanjutnya untuk weight persen itu diperoleh dari weight per kolom dibagi jumlah weight yang dikali 100%. Untuk contoh di variabel pertama itu bentuk yang ramping itu 6,3 dibagi 54 dikali 100% didapat hasil 12%. Dan untuk mencari nilai hubungan di antara need customer dengan technical respon itu diperolehnya dari persen weight dikali nilai numerik simbol, yang mana simbol segitiga bernilai 1, simbol lingkaran bernilai 3, dan lingkaran 2 itu bernilai 9. Untuk variabel 1 bentuk yang ramping itu weight-nya 12%, dan hubungan bentuk yang ramping dengan pengukuran bentuk dan ukuran tas itu sangat penting, atau lingkarannya 2 yaitu nilainya 9, maka 12 dikali 9 didapat hasil 108, dan seterusnya sampai 11 variabel. Selanjutnya untuk sum skor itu diperoleh dari jumlah skor kolom yang 108, 81, 81, 63 dan seterusnya yang dengan hasil 594. Dan hasil setiap kolom tadi dijumlahkan, yaitu didapat hasil 2564. Selanjutnya untuk priority diperoleh dari nilai skor dibagi jumlah seluruh sum skor dikali 100%. Dan untuk measurement unit itu satuan dari technical respon, yang mana itu untuk pengukuran bentuk dan ukuran itu satuannya cm dan seterusnya sampai berat produk satuannya gram atau kilogram. Dan berikut target value dengan perbandingan kompetitor antara our produk dan competitive produk. Analisis yang didapat dari produk tas yang direncanakan sebagai protective gear untuk praktisi per out dengan 11 fitur terpilih yang disesuaikan dengan kebutuhan dari customer yang diaplikasikan pada tas
Dengan melakukan penelitian pasar menggunakan metode QFD atau Quality Function Deployment dan HOQ atau House of Quality, di mana diperoleh kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu need customer, bentuk yang ramping, nyaman ketika dipakai, desain visual yang menarik, dan seterusnya seperti yang tertata papar. Dan kemudian untuk technical response, yang pertama yaitu pengaturan bentuk dan ukuran tas, pemberian koper pelindungan di bagian luar tas, dan seterusnya seperti gambar yang tertera. Kemudian didapatkan priority dari hubungan need customer dan technical response, yang jadi priority pertama yaitu dari matriks pengaturan bentuk dan ukuran tas dengan nilai 28%. Priority kedua adalah penyesuaian bagian tas pada tubuh dengan nilai 21%, dan ketiga harga produk per unit dengan nilai 19%. Dan didapat target value dengan ukuran tas 28x4x12, bahan polyvinyl karbon, durable dan water resistant, dengan standar tas yang nyaman untuk tubuh, dilengkapi penerangan cahaya, serta memiliki slot kantong yang banyak dengan harga terjangkau. Dengan demikian, produk tas ini dibuat dengan target value dan keinginan customer yang memiliki tingkat kepentingan dan priority persen yang tinggi. Sekian, terima kasih, salam.